Pengakuan mengejutkan dari Firly Bahuri jelang 2024, KPK kerap diminta periksa gubernur hingga anak pejabat yang populer. Tegas saya katakan, biar semua jangan asal ngebacot. Di Republik ini, presiden kita lagi kerja keras kok menghadapi corona. Kita bikin begini-begini negatif thinking. Tegas saya katakan. Bahwa saya warga negara bertanggung jawab untuk masa depan Republik. Ini due process of law, bukan negative thinking. Demokrasi dikedepankan. Tapi tetap mulutmu harimaumu, hati-hati bicara, ada hukum yang menunggu. Demokrasi yang matang dan di negara yang pola politik dan hukumnya civilized, beradab. Apa yang saya lakukan itu adalah bagian jalan terhormat. Gibran, Kaisang, begitu juga Pak Luhut, begitu juga Pak Ahok, begitu juga Pak Ganjar, begitu juga yang dilaporkan lainnya, sahabat saya Erick Thohir. Mereka siap melaporkan. Dia adalah anak presiden, anak pejabat publik. Sebagai anak pejabat publik, dia mesti hati-hati dalam membangun bisnis. Anda sudah melakukan karakter assassination. Oh no. Oh maaf, enggak. Anda sudah mengatakan begitu. Kenapa anak presiden? Bagaimana kita membangun satu pertanyaan tidak terjawab? Itu kan dari informasi. Iya, tapi nah, informasi itu kalau dia termasuk dalam perkara hukum, maka kita lanjutkan ke agenda hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengaku kerap diminta untuk memeriksa gubernur hingga anak pejabat. Ketua KPK Firly Bahuri menyebut permintaan ini muncul dari kelompok masyarakat yang berbeda. Begitu banyak pendapat dan permintaan agar KPK segera memeriksa beberapa gubernur terkait beberapa kasus di masa lalu. Dan masa depan juga memeriksa KKN anak pejabat dan tokoh-tokoh lain yang memang punya nama dan popularitas dan lain-lain, kata Firly dalam unggahan Twitternya @firlybahuri yang diikuti pada Senin 21 Februari. Firly menduga permintaan ini juga disisipi dengan kepentingan politik untuk pemilu 2024 mendatang. Menurutnya, suka tidak suka KPK memang rawan dimanfaatkan untuk hal semacam ini. Tekanan publik ini terutama di media sosial menurut catatan saya sangat terkait dengan situasi politik menjelang pemilu 2024, ungkapnya. Meski begitu, KPK sadar akan hal ini dan mampu mengantisipasinya dengan terus bekerja secara profesional dan transparan, termasuk tidak sembarangan memanggil para tokoh tersebut tanpa lebih dulu mendalami keterangan, bukti, dan alat bukti yang disampaikan ke KPK maupun yang ditemukan dalam proses penyelidikan. KPK memastikan bahwa setiap informasi dari masyarakat pasti mendapat perhatian. Begitulah tulis ex-deputi penindakan KPK itu. KPK tentu terus mempelajari dan mendalami termasuk keterangan bukti dan alat bukti baik yang disampaikan langsung ke KPK maupun keterangan dan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses penyelidikan Imbu Firly. Dirinya memastikan siapapun yang kedapatan melakukan korupsi tak peduli apa jabatannya tentu akan ditindak tanpa pandang bulu. Apalagi masyarakat ingin korupsi dapat diberantas secara menyeluruh. Namun ketika proses penyelidikan berlaku, masyarakat diminta bersabar. Firly juga memastikan lembaganya akan mengumumkan perkembangan penyelidikan termasuk jika ditemukan adanya unsur pidana. KPK pasti akan menyampaikan ke publik terkait perkembangan penyelidikan termasuk jika akhirnya ditemukan unsur pidana maka pasti akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Dalam hal ini KPK pasti akan mengumumkan ke publik siapa tersangka. Itu mekanisme baku di KPK, tegasnya. Dan sekali lagi berulang kami tegaskan, seseorang menjadi tersangka bukan karena ditetapkan oleh KPK, tapi karena perbuatan dan atau keadaan patut diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Begitulah pungkas Firly.